Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Aris. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Mohon izin kepada Bapak Ketua LPM untuk menyampaikan materi terkait standar pembelajaran dalam jaringan yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Nah, pertama, penetapan standar itu sudah dilakukan dalam bentuk peraturan rektor yang tertuang dalam peraturan rektor nomor 666 garing 2.3.AU garing F garing SKUM tahun 2019 yang lalu. Di dalam standar pembelajaran daring UM Metro itu ada beberapa istilah yang terkait. Yang pertama adalah sistem pembelajaran daring, di mana sistem pembelajaran daring itu mengartikan sebagai sistem pembelajaran non tatap muka yang memanfaatkan jaringan internet. Kemudian pembelajaran terpadu atau blended learning. Blended itu artinya adalah campuran, penggabungan antara pembelajaran daring atau e-learning dengan pembelajaran tatap muka. Jadi ada sesi tatap muka dan ada sesi pemanfaatan internet atau daring. Kemudian yang berikutnya istilah terkait adalah pendidikan jarak jauh. Apa itu pendidikan jarak jauh? Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan di mana peserta didiknya terdiri dari pendidik dan pembelajarnya menggunakan berbagai sumber belajar melalui atau memanfaatkan TIK. Jadi secara keseluruhan, definisi dari standar pembelajaran daring atau pada UM Metro merupakan sebuah kriteria minimal tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring menggunakan sepada, khususnya sepada UM Metro pada semua program studi di lingkungan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Ini tentang peraturan rektor. Artinya sepada sudah ditetapkan dengan peraturan rektor. Kemudian selanjutnya adalah landasan hukum. Sebenarnya dalam buku standar itu kita juga sudah menggunakan banyak sekali dasar hukum. Ini ada beberapa dasar hukum terkait. Di antaranya adalah Undang-Undang Sisdiknas, kemudian Undang-Undang Pendidikan Tinggi, kemudian Keputusan Presiden tentang pemanfaatan TIK, kemudian Permendikbud tentang pendidikan jarak jauh, kemudian Permendikbud tentang TIK dan lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, termasuk buku panduan penyusunan kurikulum ya. Itu sudah kita gunakan semua, termasuk buku penilaian mutu untuk pembelajaran daring. Itulah referensi atau landasan-landasan hukum yang kita gunakan. Dan selanjutnya, kenapa standar ini perlu ditetapkan? Yang pertama adalah memang saat ini adalah eranya udah masuk. Era disruptive innovation, di mana kita harus memanfaatkan internet sebagai bagian dari gitu. Yang pertama, tujuan penetapan ini adalah kita ingin menjamin kualitas proses pembelajaran dari di Universitas Muhammadiyah Metro. Yang kedua adalah kita ingin menjamin bahwa PTL Prodi itu sudah sesuai dengan kurikulum ya, sudah kurikulum yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian setelah kesesuaian, impact lain adalah yang disampaikan di sambutan tadi oleh Bapak Ketua RPM dan Bapak Rektor, bahwa tingginya akses di Sepada nanti juga akan berdampak pada peningkatan webometrik di Universitas Muhammadiyah Metro. Selanjutnya adalah lingkup standar pembelajaran dalam jaringan. Ini yang termuat dalam buku standar pembelajaran daring UM Metro. Yang pertama adalah rancangan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, strategi penyampaian, dan teknologi pembelajaran, kemudian layanan bantuan belajar. Yang saja layanan ini sifatnya sudah terintegrasi pada siakat ya, siakat sehingga tidak saya sampaikan. Kemudian tambahan lainnya bahwa cakupan mata kuliah yang dilaksanakan pada masing-masing program studi maksimal jumlahnya adalah 50% dari jumlah mata kuliah. Artinya
ketika mata kuliah yang kita buat ada lebih dari 50%, jadi nanti prodi tersebut bisa kita usulkan untuk pembukaan prodi jarak jauh. Selanjutnya adalah karakteristik pada sepada. Ya. Jadi inti dari pembelajaran dalam daring adalah kita bisa belajar di kapan saja ya. Kemudian bisa belajar di mana saja dan siapa saja bisa ikut belajar di dalamnya. Sehingga dosen dan mahasiswa yang terpisah jarak dapat ikut belajar bersama dan terhubung dengan menggunakan aplikasi oleh teknologi dan media pembelajaran lainnya. Di mana karakteristik pada sepada ini adalah menekankan sistem belajar mandiri, tuntas, dan berbasis dengan aneka sumber belajar. Nah, selanjutnya, jenis pembelajaran daring. Di dalam standar pembelajaran pada yang sudah ditetapkan oleh UM Metro, itu ada dua macam. Yang pertama adalah jenis pembelajaran mandiri, kemudian yang kedua adalah terbimbing. Apa maksudnya mandiri? Mandiri adalah proses pembelajaran yang diinisiasi oleh peserta didik dalam periode tertentu. Artinya dia bisa belajar kapan saja. Kemudian terbimbing adalah proses pembelajaran yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk membantu proses belajar peserta didik atau mahasiswa dalam bentuk tutorial tatap muka dan tutorial daring dengan mengandalkan bimbingan dosen atau tutor secara langsung maupun virtual, ya, secara mukim ataupun tidak mukim. Untuk sistem pembelajaran terbimbing dalam bentuk tutorial tatap muka, yang dipersyaratkan adalah adanya tutorial atau pembimbing tatap muka langsung yang termediasi sinkronus. Sinkronus itu artinya dalam waktu yang sama, ya, timbul interaksi antara dosen dan juga dengan mahasiswanya. Apa yang bisa digunakan? Untuk tutorial tatap muka, kita bisa menggunakan aplikasi Skype misalnya. Kemudian kita bisa menggunakan Zoom seperti yang kita praktikkan sekarang ini. Ini bagian dari tutorial tatap muka sinkronus. Kemudian kita bisa manfaatkan aplikasi lain seperti Google Hangout atau menggunakan Microsoft Teams. Ini semua merupakan platform yang bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran daring tutorial tatap muka. Walaupun di Sepada kemarin juga disampaikan oleh Fisik ada aplikasi yang terintegrasi dengan Sepada, sehingga nanti mungkin bisa menggunakan itu juga. Sedangkan untuk bentuk tutorial daring, ya, ini memperisyaratkan adanya interaksi peserta didik dengan dosen atau tutor atau peserta didik yang termediasi oleh media berbasis TIK. Artinya ini bisa tidak langsung, melainkan kita bisa merancang media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi yang nanti bisa dilihat oleh mahasiswa kita. Contohnya yang lalu saya menggunakan Camtasia Studio untuk membuat penjelasan dan video tutorial untuk materi tertentu, kemudian saya share melalui YouTube sehingga nanti mahasiswa bisa melihat penjelasan yang sudah direkam menggunakan Camtasia tersebut. Selanjutnya, ini adalah modalitas pembelajaran e-learning. Di dalam standar Sepada juga sudah diuraikan. Hanya saja di sini saya coba uraikan dalam contohnya, di mana modalitas pembelajaran e-learning itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri daring. Maksudnya apa? Maksudnya adalah contohnya di dalam mandiri daring ini, mahasiswa bisa memanfaatkan bahan belajar dalam bentuk digital, PDF, dokumen, PPT, PLG, dan lain-lain, dan dikerjakan tugasnya melalui jaringan. Artinya proses pengumpulan, ya, diskusi dan informasi lain itu bisa menggunakan internet. Ini adalah belajar mandiri dengan daring. Kemudian belajar mandiri luring, ya, artinya luar jaringan. Sebagai contoh, peserta didik atau peserta belajar mempelajari bahan belajar yang berupa materi dalam bentuk video atau DVD
dipelajari di rumahnya ya, tetapi tidak menggunakan jaringan. Artinya sudah terformat dalam bentuk video atau mungkin dalam bentuk flash disk yang sudah kita distribusikan. Selanjutnya adalah belajar mandiri kelompok atau secara sinkronus. Contohnya, seperti yang saya sampaikan tadi, sinkronus artinya dalam waktu yang sama terjadi interaksi. Maka bisa menggunakan audio conference atau mungkin menggunakan video conference. Contohnya ya, webinar itu juga bagian dari contoh belajar mandiri atau kelompok dengan sinkronus. Kemudian untuk belajar mandiri atau kelompok dengan asinkronus ya, ini menggunakan jaringan, hanya saja di sini ada delay waktu ya, ada delay waktu yang kejadiannya tidak berlangsung secara bersamaan. Kita masuk contoh pembelajarannya menggunakan WA misalkan atau menggunakan email ya, itu artinya interaksinya tidak langsung, tapi masih menggunakan jaringan. Kita lanjut, nah ini adalah model pembelajaran dari Indonesia Terbuka dan Terpadu atau PDITT. Ini saya ambil dari referensi penjaminan mutu pembelajaran daring. Ya. Ini adalah gambaran proses pembelajaran blended ya. Sebagian ada yang blended, ada yang langsung dia tutorial online, artinya full online, ada yang menggunakan blended, artinya dipadu antara pembelajaran luar jaringan dengan pembelajaran daring, belajar individu dengan tatap muka, sendiri dengan terbimbing. Ini berarti ada sebagian yang blended, ada yang langsung menggunakan daring. Prosesnya sama dengan milik kita sudah sama, artinya proses registrasi dan menggunakan data dan pada sudah terintegrasi dengan cukup jelas dan cukup baik lah ya. Ini untuk model pembelajarannya. Kemudian selanjutnya adalah ragam aktivitasnya. Ini adalah ragam aktivitas yang bisa dilaksanakan dalam kuliah dalam jaringan, yaitu webinar, tutorial, diskusi daring, video conference, praktek, tes daring ya, akses daring ke berbagai sumber belajar. Kemudian selanjutnya adalah rancangan pembelajarannya. Nah, rancangan pembelajaran ini yang pertama prinsipnya sama seperti kita mengajar di tatap muka, artinya kita harus bermodalkan RPS. Ya. Maka mata kuliah kita harus memiliki RPS, kemudian memiliki bahan pembelajaran, kemudian memiliki instrumen penilaian, dan ada tambahan memiliki aturan pengelolaan pembelajaran. Ini yang waspada. Nah, di bagian bahan pembelajaran inilah nanti yang akan membuat sistem pembelajaran kita menarik atau tidaknya. Karena disinilah integrasi teknologi dan kemahiran kita dalam merancang pembelajaran yang menimbulkan interaksi yang positif ya ketika proses belajar berlangsung. Kita menggunakan tutorial atau mungkin kita membuat video pembelajaran yang menarik di mana pengolahannya itu ada di bagian bahan pembelajaran. Nah, untuk RPS sendiri ya, RPS sendiri dalam penetapan standar kami, di mana RPS itu nantinya dilengkapi dengan foto desain, kemudian alamat email, peta program, ringkasan atau deskripsi mata kuliah, silabus, cara belajar mahasiswa, media dan teknologi yang digunakan, asesmen yang dilakukan. Inilah yang harus dimuat dalam RPS untuk mata kuliah daring. Kemudian yang kedua, dosen menyajikan peta materi dan catatan belajar pada UN Metro. Ini bisa diawali di video yang kita buat. Biasanya kalau saya nanti tampilkan dulu referensi apa yang digunakan ya, termasuk nanti bagaimana teknis belajar kita secara daring itu harus disampaikan. Kemudian yang ketiga, nah ini dosen harus menyampaikan bagaimana pembatasan belajar dan sistematis pelaksanaannya. Jadi di awal kita rancang bagaimana nanti akan mereka diskusi atau mungkin yang didiskusikan itu apa perlu kita buat klarifikasi, sehingga nanti mereka bisa. Kemudian selanjutnya, yang keempat, dosen memberikan informasi waktu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk belajar setiap minggu dan teknologi yang dipersyaratkan. Yang kelima adalah dosen membuat aturan evaluasi hasil belajar, penilaian, dan pembobotannya. Nah, ketika menggunakan Sepada, ini semua sudah tampak ya. Artinya penugasan bisa langsung kita koreksi secara online. Ya. Diskusi juga bisa kita rekam berapa aktivitas mahasiswa. Nah, itu sangat memudahkan sekali ketika menggunakan Sepada.
Dan yang terakhir adalah dosen mengunggah seluruh konten pembelajaran kepada UN Metro. Nanti teknisnya bagaimana akan disampaikan oleh Pak Arif Hidayat. Nah, selanjutnya adalah kegiatan dan strateginya. Nah, ini adalah link kepada ya, bisa diakses nanti. Kemudian untuk kegiatannya bagaimana? Nah, kegiatannya adalah pelaksananya secara daring. Kemudian nanti di dalam kepada kita itu juga sudah ada fitur-fitur menu yang bisa kita manfaatkan. Nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh Pak Arif ya. Dari diskusi segala macam itu akan dijelaskan di materi berikutnya. Kemudian interaksinya bisa sinkronus maupun asinkronus. Kemudian dosen menyampaikan penjelasan terkait pemberian umpan balik ya, berupa tugas ataupun nanti ketika ujian. Umpan balik diberikan oleh dosen dan sesama mahasiswa. Biasanya pada forum diskusi tanggapan itu tidak hanya dari dosen, melainkan mahasiswa juga bisa menanggapi pendapat dari rekan ketika kita menyajikan sebuah kasus atau permasalahan. Kemudian untuk penyampaiannya ya, ini contoh penyampaiannya, saya rasa nanti ini tergantung pada dosennya masing-masing. Artinya gaya mengajar seperti apa. Yang pasti di dalam penyampaian ini nanti kita coba membangun bagaimana muncul kemampuan high order thinking skill ya. Kemudian kita coba memanfaatkan beragam media atau teknologi komunikasi ya, komunikasi berdasarkan etika komunikasi keilmuan. Kalau saya pribadi selain menggunakan Sepada, saya juga menyediakan grup untuk semester tertentu. Misalkan saya mengajar di semester 4, maka saya punya grup semester 4 untuk mengontrol komunikasi. Sehingga biasanya 15 menit atau 10 menit sebelum pelaksanaan penggunaan Sepada, nanti akan kita komunikasikan di sana bahwa kita sudah siap untuk masuk ke Sepada. Dan itu bagian untuk mengontrol mahasiswa kita. Artinya perlu menyiapkan grup pendukung seperti WA. Kemudian selanjutnya dosen memantau proses belajar mahasiswa. Nah, proses belajar ini tidak semua mahasiswa nanti akan aktif menanggapi diskusi. Nah, untuk itu biasanya di akhir kami minta untuk mahasiswa yang tidak aktif atau tidak mengajukan pertanyaan atau tidak menjawab untuk membuat semacam kesimpulan, sehingga nanti akan muncul aktivitasnya. Kalaupun dia tidak bertanya, minimal dia sudah merangkum pertanyaan dan tanggapan dari seluruh kawan dan dosen-dosen. Nah, selanjutnya adalah ini media dan teknologinya. Ini media dan teknologinya sifat-sifatnya seperti ini. Artinya jelas bagaimana dia mudah digunakan ya. Karakteristiknya mudah diakses, accessible dan disable, kemudian memunculkan komunikasi yang interaktif ya. Nah, ini contoh-contohnya seperti yang saya sampaikan tadi. Sepada juga bisa didukung dengan aplikasi-aplikasi lain seperti media sosial dan juga aplikasi pendukung untuk pengembangan bahan pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk pengendalian ya. Pengendaliannya di sini dalam pengendalian dosen mengajukan mata kuliah yang akan dilaksanakan secara daring ya, dan mendapat penugasan dari prodi atau fakultas atau perguruan tinggi. Ini cara ketika memang